Hari ini hari yang berat bagi saya untuk berdiri, dan saya meminta konfirmasi dari Elohim untuk saya berdiri. Ada satu tugas yang harus saya lakukan, yang dimana secara daging saya tidak mau melakukan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Ini komandan-komandan surga yang diberikan bagi kita. Saya akan bacakan. Engkau yang selalu setia melakukan firman-Nya. Baik, sebelum ke sini Elohim menuntut saya, sebelum saya lupa, saya diperlihatkan dengan map ini. Saya akan tunjukkan kepada saudara, ini map. Di dalamnya ada tulisan-tulisan, dan tulisan ini bukan saya yang membuat. Ini saya akan tunjukkan. Apa judul, kelihatan tidak? Coba lihat di layar, kelihatan? Rahasia berawat abad, rahasia berawat PS. Oke. Ini tulisannya rahasia berabad-abad. PS1, Kitab Wahyu Akhir Zaman oleh Roh Kudus. Ini ada tulisan oleh Roh Kudus. Hari ini hari yang berat bagi saya untuk berdiri, dan saya meminta konfirmasi dari Elohim untuk saya berdiri. Ada satu tugas yang harus saya lakukan, yang dimana secara daging saya tidak mau melakukannya. Dan ini juga beberapa jawaban-jawaban dari saudara-saudara yang bertanya kepada saya akan salah satu akun YouTube yang saat ini mungkin beberapa di antara kita mengikuti, ya. Jadi akun YouTube ini baru, dan saya berani berdiri di sini menyingkapkan ini bukan atas diri saya, tetapi saya harus menyampaikan. Akun YouTube itu berawal dengan wajah AI, dan sekarang diperlihatkan wajah yang sesungguhnya. Jadi ini adalah tulisan beliau yang diserahkan kepada saya. Bulan berapa itu? Dia ke sini. Tahun lalu sekitar bulan-bulan, saya lupa. Semua pada lupa, ya, tahun lalu. Tapi belum ada 1 tahun, ya. Beliau datang dari Semarang untuk memberikan buku ini kepada saya, ya. Channelnya ada batu-batunya. Hanya itu yang bisa saya singkapkan, ya. Kenapa saya harus bukakan? Karena ini perintah Elohim bagi saya. Karena ada hal penting yang harus saudara pahami dan ketahui untuk mengenal dan menguji setiap roh. Beliau datang, katanya diperintahkan oleh Roh Kudus menyampaikan buku ini kepada saya, di mana saya harus membacakan ini yang katanya penyingkapan kitab Wahyu, rahasia yang sudah berabad-abad katanya. Dan beliau mengatakan ini oleh Roh Kudus. Jadi saya hanya katakan, saya akan doakan. Saya tidak menolak, dan saya tidak menerima secara sepenuhnya. Karena apa? Saya tidak mau hidup berjalan dengan apa kata saya, atau karena menjaga hati manusia. Hubungan kita bagus, ya. Namun di saat beliau pulang, 1 lembar pun saya tidak diizinkan untuk membukanya. Yang Elohim sampaikan ini bukanlah dari Roh Kudus, namun suara hati dan suara pikiran. Dia menyampaikan ini kepada saya karena katanya Elohim berfirman kepadanya kalau dia tidak diizinkan untuk live atau berbicara di YouTube. Kedua, Roh Kudus katanya
tidak mengizinkan atau tidak berkenan, dia menunjukkan wajahnya ke semua umat manusia. Jadi beliau katakan bagian Ibu Heni yang muncul di YouTube, karena itu bukan bagian saya, katanya. Di situ makanya saya heran, kenapa sekarang memunculkan wajah, sementara katanya Roh Kudus melarang dia untuk tampil di YouTube. Mungkin itulah alasan pertama kali dia memakai wajah AI, ya. Namun apa hal penting yang saya harus beritahukan saudara, dan saya harus siap menerima konsekuensi atas ketaatan, ya. Saya harus siap menerima sesuatu apapun yang akan saya hadapi atas ketaatan. Hari ini saya diperintahkan untuk berdiri untuk menyampaikan kepada saudara-saudara, jikalau penyampaian-penyampaian yang beliau sampaikan bukan berasal dari Roh Kudus, namun berasal daripada hatinya sendiri dan pikirannya. Dan beberapa waktu setelah dia pulang dari tempat ini, saya pun diperintahkan untuk pergi ke Semarang untuk menyampaikan pesan Elohim kepadanya, yaitu apa? Jangan menyampaikan sesuatu mengatasnamakan Roh Kudus jikalau itu tidak murni. Karena Elohim beritahukan masih ada sesuatu hal yang harus ibu lepas, dan memang kami sharing saat itu dan dia mengakui. Karena saya katakan kepada saudara, Elohim berfirman secara spesifik itu ada. Satu, audible. Audible itu langsung didengar dari telinga. Kedua, tangan menulis tanpa diperintah oleh otak, tetapi tangannya dipenuhi oleh Roh Kudus, tawanan ilahi. Ketiga, lidah atau mulut yang dipakai berkata-kata langsung. Keempat, suara yang menggema begitu dalam dan terpisah. Itu saya pernah tanya, saya mau tanya, apakah itu ada? Dan ibu dengar, ya memang ya ada di hati saya muncul, saya sampaikan. Oke, itulah suara hati. Karena kalau itu suara Elohim, kita tidak ada keraguan, ya. Kita tidak akan ada kata sepertinya, dan kita pun tidak bisa mengatakan sesuatu berasal daripada Roh Kudus kalau itu bukan berasal daripada Roh Kudus. Seseorang yang menyatakan suara Elohim sementara Elohim tidak berfirman, maka nabi itu akan mati. Saya selalu mengingat ayat itu. Dan saudara terkasih, perlu kita ketahui, suara hati itu pernah saya sampaikan. Itu juga menyampaikan hal-hal firman, dan itu juga menyampaikan hal-hal yang baik. Tetapi baik belum tentu benar, ya. Saya tetap berdoa, karena ada satu kejadian yang terjadi di Semarang yang mungkin saya pernah share, saya tidak kasih tahu, dan saya tidak akan bukakan itu. Intinya kejadian itu menggenapi apa yang Elohim firmankan bagi saya. Pergilah, sampaikanlah, dan engkau akan melihat bencana besar akan terjadi. Coba, secara logika sebenarnya kita berpikir Elohim ini perintahkan, tetapi yang kita hadapi bencana apa sih, ya? Kalau kita tidak kenal Elohim, maka kita akan dibingungkan. Ya. Dan benarlah apakah bencana itu? Di sanalah saya melihat bagaimana beliau dan seperti apa. Dan benarlah yang Elohim firmankan. Kalau Elohim tidak berfirman kepadanya, jadi di sini saya dengan tegas mengatakan, ya. Saya bertanya kepada Elohim beberapa waktu di saat saya dikirimi video itu. Saya bertanya, Bapak, apakah memang sudah saatnya engkau memerintahkan dia untuk, apakah sudah engkau telah berfirman kepadanya? Tidak. Terbukti di saat penyampaian
akan presiden yang cukup terkenal itu dan beberapa hal. Beliau ini banyak membuka artikel-artikel, banyak buka-buka YouTube, ya, banyak info-info, dan disanalah percampuran itu, ya. Jadi makanya dia berani katakan, ya, ada nuklir di Jakarta, katanya dia yang mengatakan, bukan saya, ya. Jadi semua itu sebenarnya ada sumber-sumber, ya. Dan waktu datang ke sini, Bu, kami semua tim di sini benar-benar menguji, ya, dimana beliau pun bernubuat keluar dari mulutnya, tetapi semua itu saya meminta kepada Elohim, tudungi orang-orang di sekeliling saya, ya. Di saat hari ini saya berdiri, saya tanya kepada Elohim, kenapa saya harus membukakannya? Karena tidak ada untungnya bagi saya, satu, dan karena hidup saya tidak mau untuk mengurusi orang lain, tetapi memang saya harus mengurusi ini. Kenapa? Satu, saya sampaikan, banyak hamba-hamba Elohim. Saya protes kemarin karena di hari Kamis saya diperintahkan. Saya bilang, Bapak banyak yang lain saja saya sampaikan. Si ini, semua besar-besar. Kenapa tidak kepada mereka? Anakku, mereka hanya menyampaikan apa? Bedanya supaya saudara tahu, kenapa kepada orang ini dengan tegas Elohim berbicara, sampaikan kepada umatku, aku tidak berfirman kepadanya. Kenapa? Kenapa hamba-hamba Elohim yang lain yang cukup terkenal dan besar, bahkan Elohim tidak menyinggung? Ada yang bisa tahu jawabannya? Karena mereka tidak mengatasnamakan Roh Kudus. Mereka hanya sebatas mengajarkan firman. Jadi kalau ibu ini hanya mengajarkan firman, silahkan. Tapi jangan pernah mengatakan Roh Kudus bicara kepada saya. Karena saya sangat mengenal dan saya sangat mengetahui banyak hal yang tidak bisa saya bukakan kepada saudara. Dan 100% saya sampaikan Elohim belum berfirman kepadanya. Karena satu, saya pernah beritahukan kepada saudara, Elohim tidak akan berfirman kepada siapa? Orang yang masih memelihara kemarahan dalam dirinya. Kedua, Elohim tidak akan berfirman kepada orang yang menyimpan kebencian, kepahitan. Dan itulah yang kami bongkar saat itu. Dan itulah di sana penerimaan dia yang tidak ada, ya. Dan banyak hal sebenarnya, ya. Dan kami punya bukti akan hal itu. Jadi yang saya mintakan untuk beliau, kalaupun beliau mendengar, terima kasih, kami mengasihimu. Dan saya tunjukkan kasih itu, sekalipun kami seperti teraniaya, saya tetap menyahut, saya chat, walau pada akhirnya saya diblokir. Saya chat dari nomor 1, saya diblokir. Tapi chat saya selalu mengatakan, bangkit Bu, semangat Bu. Jadi saya tidak membenci, tidak. Karena saya mengingat 1 Yohanes 3:15, apa isinya? Seorang yang membenci saudaranya, ia sama dengan seorang pembunuh manusia. Seorang pembunuh manusia tidak akan mendapat hidup kekal, ya, tidak akan mendapat hidup kekal. Nah, jadi kenapa hari ini Elohim berfirman kepada beliau, jaga hatimu, jaga kekudusan, kuasai pikiran, ya. Saudara bisa membuktikan. Hal ini saya sampaikan sekarang karena apa? Sesungguhnya saya sangat banyak urusan, ya. Namun ada beberapa dari saudara-saudara bertanya kepada saya. Jawaban saya, tanya Roh Kudus. Ada beberapa yang datang lagi, Bu, kok sepertinya ini suara hati ya? Ibu kenal? Kenal. Suara hati kah? Saya hanya jawab ke beberapa saudara-saudara, banyak ya, tiap hari itu, ya. Karena memang Bu Heni tidak muncul, jadi ini yang muncul, ini yang didengar, ya. Saya hanya katakan, inilah masanya belajar untuk lebih peka akan suara Roh Kudus, suara hati dan suara si jahat, ya. Saya tidak membukakan kepada mereka apapun, ya. Hingga akhirnya saya diberikan gerakan, bukakanlah kalau aku tidak berfirman kepadanya.
Saya minta konfirmasi selama 3 hari kalau tidak salah ya. Karena saya harus berdiri untuk berani mengatakan kalau dia berbicara atas suara hati, bukan suara Elohim. Ya, bukan suara Elohim. Jadi kalaupun saudara melihat dia berpakaian putih atau apa, ya itu bukan tim kita di dalam pengajaran, ya, dalam pelayanan. Saya bertugas kepada beliau hanya untuk menyampaikan pesan, walau akhirnya saya ditolak. Memang kalau menyampaikan pesan Ibu ini selalu ditolak, ya, karena memang pesannya sangat menyayat hati bagi yang merasa tersayat. Jadi sebenarnya pesan saya hanya simpel sih saat itu, hanya untuk menyampaikan kepadanya untuk satu, jangan menyampaikan suara hati, suara Tuhan padahal itu suara ini, padahal itu suara hati. Kedua, supaya dia menguruskan cara berpakaian, itu yang membuat dia berontak. Ya karena memang di dalam Elohim kan kita harus cara berpakaian pun harus kita benar-benar dididik. Gak mungkin lah kita sama dan serupa dengan dunia ini, ya. Nah, itu tentang hal itu. Jadi saya diperintahkan secara daging, saya bilang tidak, karena ini akan menimbulkan kontroversi atau apa, nggak ada untungnya. Tetapi memang saya harus beritahukan, karena apa? Dia mengatakan suara Roh Kudus. Jadi jangan pernah mengatasnamakan Roh Kudus kalau itu bukan berasal dari Roh Kudus, ya. Nah, akhirnya saya minta konfirmasi kalau ada lagi orang yang bertelepon kepada saya dan mereka juga meragukannya, berarti saya harus berbicara, Bapak. Benar, berturut-turut saya ditelepon, ya. Dan hari ini saya diingatkan lagi, beritahukan, waduh ini sahabat, gimana saya harus menyampaikan? Kenapa? Apakah begitu penting? Ya penting, karena mengatasnamakan Roh Kudus. Ingat, kalau sebatas mengajar firman, silahkan. Tapi jangan katakan sedikit-sedikit Roh Kudus berbicara, Roh Kudus mengatakan, sementara kepahitan pun belum dilepas, kemarahan pun belum dilepas. Elohim tidak akan berfirman kepada orang-orang yang masih memelihara seperti ini, ya. Tidak akan berbicara. Saya jamin 100%. Elohim tidak akan memakai seseorang yang penuh dengan kemarahan, penuh dengan kebencian untuk menjadi penyambung lidahnya. Dan saya pun tidak mau tercemar di saat kejadian itu. Saya tidak mau. Sekalipun benar-benar saya seperti dirongong atau segala macam, saya mengampuni. Saya paksa untuk merangkul dia. Kalau dia tidak mau merangkul, saya paksa. Saya katakan, lawan hatimu, Bu anak. Lawan hatimu, Bu. Jangan biarkan iblis bekerja. Saya bilang, saya tetap belum, kami akan pulang. Kami pulang. Ya, kami pulang. Dan apa yang Elohim taruhkan di hati ini? Belas kasih. Makanya saya tidak pernah singgung, saya tidak pernah apa segala macam, dan saya selalu membawakan dalam doa, ya. Dan hari ini diperintahkan lagi, sampaikan. Saya katakan, waduh, pergumulan berat ini kalau saya harus menegur, ya kan? Ya jujur, menyampaikan teguran itu pergumulan berat, saudara. Karena apa? Bu ini bukan orang yang dipakai nubak-nubak yang enak didengar telinga atau yang mengenyangkan perut, tetapi yang ada apa? Merobek, ya. Karena saya sendiri pun selalu dirobek. Dan saya minta konfirmasi lagi. Ini manusia kurang merasa puas. Sudah ada tanda tapi meminta tanda lagi. Saya akan siapa ya saya berbicara. Saya mencoba menelpon seseorang. Kalau dia merasakan sesuatu yang kurang pas dengan ibu ini, berarti saya harus berdiri. Saya tahu memang dia tidak berasal daripada Elohim perkataannya, tetapi untuk memastikan saya berdiri. Dan saya bertanya, hampir 3 jam kami berbicara, ya. Dan apa yang saya dengarkan, wah, konfirmasi. Saya tidak pernah bukannya komunikasi terus dengan ibu itu apa, tidak. Saya hanya katakan, Bu, tolong tanya Roh Kudus, karena saya tahu dia juga orang yang intim dengan Roh Kudus. Tanya Roh Kudus, buka YouTube ini. Buka YouTube ini dan tanya siapa dia. Akhirnya dibukakan, ya. Saya hanya mendengar, oh Bapak, tantangan berat ini. Kenapa jawaban ibu ini sepadan? Itu membuat saya harus berdiri. Makanya saya sengaja mengabaikan. Mau lanjut ke sini, tetap disampaikan, ya. Jadi saudara-saudara
kasih. Jawaban-jawaban dari pertanyaan saudara saya akan jawab. Buka videonya, saudara berdoa, dan ada satu video mungkin judulnya Nabi Palsu. Saya tahu siapa yang disebut dan siapa yang dia maksud. Dan di sana saya masih bencian dalam hatinya. Jadi kebencian yang timbul dalam hatinya sebenarnya karena apa? Saya menyangkut hal pribadinya. Karena saya harus membukakan itu. Karena apa? Di dalam Elohim tidak ada yang tersembunyi. Itu awal dari kebenciannya. Dan dengar, itu di menit dari ke-12 ya. Di menit ke-12. Dan hanya itu memang yang saya buka. Yang lain paling saya lihat tutup. Tapi saya penasaran ya. Sebenarnya apa sih yang disampaikan ya. Di menit ke-12 itu saudara bisa rasakan apakah dia itu penyampai pesan atau mengungkapkan kebencian ya. Saya sampaikan kepada ibu ya yang kami kasihi, tim ini sangat mengasihimu. Saya tahu kau akan mendengar ini. Dan doa saya setelah pulang dari Semarang agar ibu benar-benar lepas dari masa lalu. Sebagaimana ibu berkata, suara hati itu bisa muncul karena efek dari masa lalu. Itu adalah diri ibu sendiri. Dan di sini kami menyampaikan kami tidak pernah membenci ibu sebagaimana ibu tuduhkan kepada kami. Tidak, kami sangat mengasihi dan kami tidak pernah memakai akun-akun yang lain untuk meneror. Tidak ya, kami mengasihi ibu dan tetap berdoa kepada ibu. Hanya ini satu minta saya kembali, karena terakhir sebelum ibu memblokir saya sampaikan, Bu, saya mengasihi ibu dan menantikan pertobatan. Ya, walau sampai detik ini saya tidak tahu apa blokiran sudah dibuka atau tidak, karena kan tidak pernah lagi ya. Saya hanya menyampaikan Elohim sangat mengasihimu. Karena sekarang siapa yang dia tegur? Karena dikasihi. Jadi kalau masih ada pesan-pesan Elohim diberikan kepada kita sekalipun itu sakit, berarti karena Elohim tidak mau kita binasa. Jadi pesan Elohim kepada ibu saat itu, jangan menyampaikan dari Roh Kudus ya, termasuk buku ini ya. Jadi sebenarnya ini hanya kulit-kulit. Karena saya pernah bilang orang untuk membacanya 1 lembar 2 lembar. Ini hanya sebatas bisa dikatakan bukan penyingkapan, pembahasan, beda penyingkapan, beda pembahasan ya. Nah, jadi mohon maaf, saya tahu kebencian itu pun timbul karena saya ini disampaikan ya. Karena saya tidak menyampaikan ini di sosial media, saya tidak membacakan. Karena memang Roh Kudus memerintahkan saya ya untuk menutup ini, tidak membacanya. Karena ini bukan suara Roh Kudus, ini masih amplopnya, masih utuh. Jadi ini adalah suara hati ya, yang harus saya tutup dan tidak saya sampaikan. Karena itu sebenarnya kan pemaksaan ya. Kalau memang dari Roh Kudus disampaikan atau tidak, kita akan tenang. Bukannya jadi kita memaksa. Oke, itu ya tentang channel yang saudara katakan. Oke, sudah terjawab. Jadi doa saya kepada saudara, minta dari Elohim karunia pengenalan akan roh, maka semuanya itu akan dibukakan kepadamu. Aku akan mengetahui apakah seseorang membencimu, apakah seseorang bahkan berbelas kasih kepadamu, apakah dia berasal daripada Elohim atau tidak berasal daripada Elohim ya. Ini semua tim sangat mengasihi beliau ya. Nah, dan kami akan tetap berdiri sekalipun banyak kutuk, banyak sumpah serapah dari manapun, itu jadi berkat ya, berkat. Karena saya merasakan ya, entah kenapa beberapa minggu lalu ya, sahabat lalukah yang Elohim berfirman kepada kita, apa yang dikatakan? Aku akan menjadi ini tanggal 22 Februari. Jadi ini konfirmasi dengan apa yang saya dengar ya. Banyak orang yang menginginkan pelayanan ini tutup ya, bahkan memberi sumpah atau memberi kata-kata kutuk atas pelayanan ini. Tapi terima kasih buat saudara-saudara yang memberikan perkataan-perkataan itu. Karena apa? Saya selalu berprinsip, di saat pelayanan ini dicela, di saat pelayanan ini dihujat, maka kutuk akan menjadi
berkat. Ya. Saya tidak tahu beberapa waktu lalu pas ini ibadah buka sahabat apa tutup sahabat ini ya. Elohim dikatakan, Elohimlah yang akan menjadi tembok berapi di sekeliling kita, di kediaman kita. Dia yang akan menjadi kemuliaan di dalamnya. Jadi waktu tadi saya mendengar sesuatu hal ya. Ada beberapa oknum yang mengharapkan pelayanan ini bahkan menganggap oh itu yang berkerudung panjang katanya ya. Wah ini situ orang berkerudung panjang ya. Tambah lagi gelar, udah si putih siapa lagi? Nggak pakai bendo ya, mana mahkotanya? Ya sekarang apa lagi? Berkerudung panjang katanya ya kan? Oh, Nabiah katanya. Saya tidak pernah mengaku sebagai Nabiah. Saudara yang memberi gelar itu ya. Nah jadi waktu saya mendengar beberapa pihak seolah-olah melemparkan kutukan ke tempat ini, ternyata di sanalah firman ini keluar. Karena di saat saya menghubungkan waktunya, sungguh dia Elohim yang luar biasa. Waktu kutukan itu, sumpah serapah itu diberikan, apa yang Elohim katakan, kita tidak tahu itu. Karena apa? Kita pun tidak pernah mendengar yang namanya apa, khotbah itu benar. Kita tidak mendengar. Tadi karena saya penasaran, saya buka ya. Di saat itulah Elohim berfirman. Karena waktu Elohim mengatakan ini ya, dia yang akan menjadi tembok berapi di sekeliling kita. Saya merasakan banyak serangan-serangan, banyak orang-orang yang berkehendak untuk memisahkan saudara dan saya dan kita dengan Elohim ya. Nah Pak, ujian-ujian ini banyak, jadi berjaga-jaga ya. Karena apa? Spirit-spirit yang mereka kirimkan itu akan tetap berjaga, akan tetap apa namanya? Memantau atau mengintai, ya. Nah, jadi pesan saya kepada kita di sini, jangan terkecoh. Tetapi ingat janjinya tanggal 22 Februari, kalau dia akan menjadi tembok berapi di sekeliling kita. Amin. Jadi kutub menjadi berkat, ya. Nah, kutub menjadi berkat dan semua hanya bagi kemuliaan Elohim. Dan Elohim akan mengubah segala kutub itu menjadi berkat. Karena apa, saudara? Karena apa? Di saat kutub menjadi berkat, Oke, kita lanjut, ada sedikit kesalahan. Jadi kutub menjadi berkat di saat apa? Kita tetap menjaga hati. Kalau orang lain menyakitimu, maka apa yang harus kau lakukan? Mengasihi, memberkati, dan mendoakannya. Kalau orang lain membencimu, apa yang harus kita lakukan? Kasihi. Saya bersyukur kepada Elohim. Hal yang paling besar yang dia berikan, yang saya terima, bukan di saat dia memberikan karunia bernubuat, berbahasa roh, menafsirkan bahasa roh, pengetahuan, hikmat, pengenalan akan roh, mujizat, semuanya. Bukan itu, ya. Tetapi yang paling kusuka, yang paling sangat-sangat berharga dalam hidupku di saat apa? Saya pernah katakan itu kepada saudara. Sesakit apapun aku disakiti, saya tidak bisa membenci orang. Saya tidak bisa membenci. Dan ini saya berani mengangkat tangan saya, karena saya pendusta. Di saat saya mengatakan apa yang tidak ada pada diri saya, dan saya siap dihabisi di saat saya memperkatakan kebohongan kepada saudara, jikalau saya tidak pernah membenci siapapun. Tidak. Bukan saya tidak sakit waktu kejadian di Semarang, tetapi entah kenapa belas kasih yang Elohim taruhkan di sini. Di saat saya merangkul hidup ini, saya hanya melihat rohnya sedang terkungkung oleh kebencian,
oleh kemarahan dan kepahitan. Di situ saya doakan, Bapak, lepaskan ini dari dia, karena dia kepahitan akan masa kecilnya dan masa mudanya. Itulah yang mengikat, dan itulah yang kami kehendaki untuk dilepas. Karena kalau itu sudah lepas, maka perkataan, karena dari segi perkataan bisa kok saudara cek. Perkataan, saya contoh kau seperti itu ya kan, seperti kasarnya, ada itu. Di situ saya lihat, kok saya yang dibilang benci, saya tidak membencinya. Bahkan saya mengasihi orang yang berdosa. Ya, jadi itu yang harus saudara syukuri. Jangan pernah membenci siapapun, sekalipun engkau dikutuknya, sekalipun engkau disumpahinya, sekalipun engkau dijahatinya, sekalipun engkau dihianati oleh orang-orang. Kasihilah dia, karena di saat dia melakukan itu, apa yang harus saudara lihat? Jiwanya, rohnya, dia sedang menjerit minta tolong. Dia butuh pertolongan. Jangan lihat dia secara jasmani, ya. Jadi itulah kerasnya teguran itu hari ini, di mana Elohim menyampaikan teguran kepada beliau supaya beliau jangan menyampaikan sesuatu yang katanya Roh Kudus berbicara kepadanya. Dan hari ini, dan sudah beberapa hari Elohim katakan, aku tidak berbicara kepadanya karena dia masih butuh pemulihan. Ya, kalau bersekutu bisa ya nggak apa-apa. Kalau dia mau mengajar silahkan, ya. Tapi jangan mengatasnamakan Roh Kudus. Biar saja sama seperti yang lain. Pemberita-pemberita atau gembala-gembala yang lain kan mereka beritakan firman tanpa mereka bilang Roh Kudus berbicara kepadaku. Nah, kalau memang tidak benar Roh Kudus berbicara, ngapain? Ya, jangan, karena itu bukan hal yang gampang, saudara. Bukan hal yang mudah, ya. Nah, saya saja yang mengalaminya. Perjuangan sangat berat memang ya. Karena saya harus berjuang untuk apa? Mengasihi orang yang menyakiti. Perjuangan besar nggak itu? Ibarat kita dicabik-cabik, tapi kita harus mengasihinya. Kita harus merangkulnya. Kita harus memperjuangkan. Nah, itu orang-orang yang siap seperti inilah yang Elohim berkenan kepadanya. Dia menyampaikan suaranya sebagai penyambung lidah. Tidak ada kebencian dipelihara penyambung lidah Elohim. Tidak ada kepahitan dipelihara oleh penyambung lidah Elohim. Kekesalan, kemarahan pun jauh daripadanya. Ya, saya bersaksi kepada saudara. Ya, ini kesaksian yang sangat besar yang harus saya akui di hadapan jemaat. Ini pun nyaris saya lupa. Ya, saya akan minta maaf kepada kalian semuanya. Benar-benar saya minta maaf. Kenapa? Karena dalam 1 atau 2 minggu, ya memang secara manusia saya tidak melakukan kesalahan kepada kalian, benar? Tetapi dengan banyaknya problema, dengan banyaknya beban pikiran, jadi beberapa kesalahan-kesalahan itu membuat saya lost gitu. Jadi sudahlah. Hanya itu sebenarnya yang ada di sini. Padahal seharusnya tugasku apa? Tetap menegur. Memang itu sudah bagianku, ya. Tetapi saking banyaknya yang harus kukerjakan dan kupikirkan, ya, sehingga saya bilang, udahlah, udah kita bilangin pun susah banget. Nah gitu ya. Jadi itu saya tanpa saya sadari apa yang ada, tawar hati. Kadang secara manusia ya bagus saya diamkan, itu lebih baik. Itu kata manusia, ya benar. Dan itu diwajarkan oleh manusia. Tetapi di hadapan Elohim yang seperti ini juga hanya mementingkan diri sendiri, yaitu apa? Hanya meloloskan dirinya sendiri karena dia tidak mau pusing, sementara dia sudah punya tugas untuk itu. Tetapi karena dia mau lepas dari tugas, sehingga udahlah, biarlah ditangani sendiri. Yang penting saya sudah sampaikan.
Kira-kira seperti itu lah ya. Saudara tahu apa yang terjadi? Secara manusia salah yang saya lakukan? Tidak. Tetapi inilah pentingnya saudara mengenali seperti apakah dia, seperti apakah yang dikenan olehnya. Saya, baru sahabat lalu itu dari 1 bulan, saya tidak merasakan hadirat ya. Jadi saya minta maaf cikgu ya, saya tidak merasakan hadirat saudara. Saya berdiam diri hanya beberapa hari saja. Di mana engkau Bapak? Kenapa engkau berdiam? Kenapa saya tidak merasakan engkau? Kesusahan saya yang terbesar itu di saat tidak bisa merasakan Elohim ya. Apalagi kalau memelihara kebencian, gak mungkin lah ya kan. Itu saya sudah stres kerasa. Kalau sempat saya pelihara yang namanya kebencian, emosi, udah, itu tidak pernah ada dalam diri saya. Elohim tahu itu, dan dia sangat tahu itu. Kenapa dia berkenan? Karena dia tahu saya bukan pemarah, saya bukan pembenci. Bukan saya katakan saya sempurna, tidak. Kadang juga saya ada penurunan. Tetapi kesalahan-kesalahan di hadapan Elohim saya tahu. Yang dipikirkan manusia wajar, sama seperti yang saya lakukan. Saudara Noel, dan sudah cukup lah itu, yang penting itu sudah sampaikan sama dia ya. Aku lagi mau fokus dengan urusan pembangunan ini. Coba egois? Karena saya fokus dengan urusan pembangunan, saya tahu hati kepada kalian semua. Tahu hati di saat saya tidak kurus, ya kan? Masakan iya saya harus berdiam? Bisa satu contoh, saya tahu sifatnya tidak baca firman, saya harus diam. Masakan iya saya tahu seseorang itu malas bersekutu, saya harus diam. Masakan iya saya tahu seorang tawar hatinya, saya harus diam. Hanya karena urusan-urusan saya disadarkan ya, saya ditegur. Itu yang saya bilang kemarin, bukan hanya saudara yang ditegur, saya ditegur sangat keras. Apa yang dikatakan kepada saya, sungguh-sungguh di pandangan saudara saya sungguh-sungguh bukan? Sangat. Itulah pandangan manusia. Bangkit katanya lagi sama saya. Di hadapan saudara, apakah saya terpuruk? Tidak. Tapi di hadapan Elohim, dengan tawar hati itu, saya terpuruk. Apa yang ada, kaki ini melangkah, tertunda. Apa yang ada, terhalang semuanya. Dia menegurku dengan lembut, menyadarkanku kewajaran manusia, mengingatkanku, anakku, apa yang diwajarkan oleh manusia sungguh banyak penyimpangan di hadapan. Jadi dengan saudara juga, saking mungkin stresnya menghadapi seseorang, sehingga saudara pun harus diam, hanya senyum kepadanya, itu tidak cukup. Itulah yang saya alami. Bukan saya memusuhi, tidak. Saya hanya memfokus dengan pekerjaan saya. Ternyata apa yang diberikan kepada saya, yang tertulis di dalam 2 Yohanes, 3 Yohanes, supaya apa? Saya memperoleh upah sepenuhnya. Itu menampar saya, upah sepenuhnya. Ternyata saudara, ada upah yang tidak sepenuhnya. Saat itu saya katakan, agar engkau memperoleh upah yang sepenuhnya. Saya tanya, apa makna daripada ayat ini? Kenapa ada kata upah sepenuhnya? Apakah ada upah yang tidak sepenuhnya? Ada. Upah yang sepenuhnya itu saudara terima di bumi, saudara terima di surga.
tidak sepenuhnya di saat saudara hanya menerima di bumi. Saya bilang sama Noel, saya diberi upah mengerjakan ini semua. Saya diberi apa? Hati yang tenang. Ya, benar? Dicukupkan, kita akan makan minum kita semua di sini. Dilihat orang, ya, orang yang hidup di dalam Elohim, mendengar suara Elohim, benar? Upah. Tetapi apa? Di saat setitik noda itu ada, yang bahkan di dalam dunia itu bukan kesalahan, di dalam Elohim itu kesalahan. Sehingga sekiranya dia datang hari kemarin, bukan hari ini, hari kemarin itu, di saat saya membiarkan kalian dalam persoalan kalian untuk mengatasi sendiri, di sana saya tidak akan ikut di bawahnya kalau dia datang hari itu. Karena saya harus ada untuk siapa? Untuk saudara. Sekalipun sakit yang harus saya beritahukan, saya harus menegur saudara setiap hari di dalam kasih, karena itu adalah firman. Karena kalau saya memberikan peringatan, saya memberikan teguran kepada saudara seturut dengan tuntunan Elohim, maka di sana saya mengasihi saudara. Karena di saat saya membiarkan saudara menuntaskan sendiri segala persoalan hidupmu dan membiarkan segala pelanggaran-pelanggaranmu, maka di sana saya apa? Membenci saudara. Makanya dikatakan, barang siapa tidak mengangkat tongkat, benci kepada anaknya. Jadi di saat saya membiarkan saudara, maka saya benci kepada saudara. Sedalam itulah makna kekudusan saudara. Ya, sedalam itu makna kekudusan. Jadi bukan hanya semata-mata karena saudara mencuri atau saudara berdusta tidak masuk surga. Bukan semata-mata hanya itu saja. Dengan saudara kurang peduli dengan sesamamu, engkau tidak layak di hadapannya. Karena begitu pedulinya dia di hadapan kita. Jadi peduli terhadap sesama, tegur mereka di dalam kasih. Ya. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya.